Hai, balik lagi di Daily Nili. Kali ini saya mau bikin 11 menu lauk pedas yang ada sambalnya. Diikutin ya. Ini dia, agak besar, dan kalau menurut saya dari cabai rawit itu ini lebih pedas. Nggak tahu menurut kalian ya. Kali ini akan saya sandingkan dengan pete. Untuk bumbu-bumbunya juga gampang. Ini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih yang saya iris. Si habanero-nya juga saya iris. Menurut saya kalau misalkan si habanero ini digiling gitu ya untuk bikin sambal, itu dia nggak akan enak karena teksturnya itu lebih kayak paprika. Jadi kalau paprika sendiri kan biasanya untuk tumisan gitu ya. Itu kalau menurut saya ya. Nah ini si habanero ini sekarang saya iris. Saya sih nggak saya buang isi dalamnya, tapi kalau mau kalian mau pakai nggak pakai isi dalamnya, ya nggak apa-apa karena isi dalamnya ini justru juga bagian yang paling pedesnya gitu. Dan hati-hati ya kalau misalnya iris ini jangan pegang jangan pegang di bagian wajah gitu, karena kalau kepegang di kulit kita aja itu rasanya agak-agak panas, perih sedikit gitu, lumayan lah agak ngeganggu. Kalau kalian lihat dia itu rongganya besar, agak mirip kayak baby green pepper gitu ya, green pepper itu paprika. Kalau dia ini dimasaknya agak setengah matang itu enak, tapi saya lebih suka dia itu agak sedikit lembut gitu, jadi nggak terlalu capek ngunyah, dimana nanti rasanya akan sedikit lebih pedas lagi jadinya kalau misalkan agak terlalu masih crunchy gitu. Saya pakai sekitar 5 atau 6 buah habanero atau cabai gendot. Nah, sekarang saya mulai untuk menumis. Ini juga salah satu menu yang simple menurut saya. Tinggal cemplung-cemplung, kelar. Untuk bikin balance si cabai ini yang dimana dia itu pedas banget, saya harus kasih si bawang merah ini lebih banyak karena jadinya nanti nggak kebanting gitu dengan si pedasnya si habanero ini. Kalau untuk tekstur si habanero ini mirip banget sama paprika gitu ya. Jadi crunchy, dipotongnya juga sama, cuman dia bedanya lebih tipis aja, dan dia juga jauh kalau bell pepper itu kan dia nggak pedas sama sekali ya, cenderung agak manis. Kalau ini dia itu pedas, benar-benar pedas sampai mungkin kalau kalian makan itu baru berapa suapan dengan 3 irisan gitu, itu kalian udah bisa keluar keringat, mungkin bisa ya, pokoknya pedas banget lah menurut saya. Jadi gampang ya, tinggal cemplung-cemplung aja, kasih air, kasih seasoning, tutup sebentar, nanti begitu layu udah bisa dimakan. Untuk kalian yang gak suka pedas, kayaknya lebih baik skip menu ini, tapi untuk yang video yang lain ditonton ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kalian itu seneng sama makanan pedas, kalian kayaknya harus coba bikin ini di rumah. Siapa tahu aja bisa bikin bikin salah satu menu yang kalian suka.
Ini saya tutup sebentar supaya dia si petenya itu agak lebih empuk dan si habanero-nya juga lebih empuk. Nah, seperti ini udah cukup layu, petenya juga udah cukup layu, matang. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Ini saya mau bikin udang tahu kemangi. Bahannya seperti yang dilihat ya, ada cabai hijau besar, rawit hijau, tomat hijau, bawang merah dan bawang putih, juga nanti ada sereh, daun jeruk, dan daun salam. Untuk bahan lengkapnya nanti saya tulis seperti biasa di deskripsi. Ini tahunya saya goreng sampai dia agak kecoklatan. Yang penting luarnya itu set aja, jadi nggak gampang hancur gitu ya. Oke, tahunya sudah saya angkat dan sekarang saya mulai goreng udangnya. Kalau kalian mau nggak pakai kulitnya, cangkangnya gitu ya, itu nggak apa-apa, tapi kalau saya pengennya pakai kulitnya. Oke, ini udah cukup matang, saya angkat. Nah, ini udah diangkat semua dan sekarang saya mau masukin bawang-bawangnya. Ini yang saya tumis duluan itu bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan daun sereh. Oke, ini udah cukup wangi. Saya masukin cabai hijaunya. Nah, cabai hijaunya ini tadi udah saya blender ya, isinya tomat hijau, cabai besar hijau, dan rawit hijau. Nah, ini saya giling nggak terlalu halus ya, sengaja. Saya pengennya memang yang kasar. Untuk bumbunya saya cuma pakai garam, mecin, ladanya sedikit aja, dan sedikit garam, sedikit gula maksud saya. Oke, ini udah mateng. Langsung saya masukin udangnya. Dan sebentar lagi setelah ini agak tercampur rata, saya masukin tahunya. Untuk kemanginya nanti saya masukinnya itu terakhir, karena kemangi itu kan dia apa ya, tipis gitu ya, daunnya tipis, terus nggak perlu sampai matang-matang banget, gampang layu. Jadi justru kalau misalkan dia dimasukinnya itu terlalu lama,
dia akan apa ya, kalau saya sih ngerasanya jadi kayak langu-langu gitu dan kurang enak. Jadi kalau misalnya masih agak seger, itu enak. Oke, sekarang saya mau masukin kemanginya. Ini saya pakai kemanginya sekitar 1 genggam. Oke, ini sudah selesai dan sudah mateng ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa nanti habis ini masih ada lagi menu selanjutnya. Dan semoga resep ini bermanfaat. Silahkan dicoba dibuat di rumah dan di-share video ini. Juga jangan lupa juga di-subscribe dan dipencet tombol loncengnya supaya ada notifikasi terus dari channel kita. Oke, sekarang saya plating dan kita lanjut di menu selanjutnya. Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin ini dia. Di sini saya pakai parenya nggak saya cuci aneh-aneh gitu ya. Jadi saya tetepin dia itu tetap ada rasa pahitnya. Dan nanti saya juga pakai lenca atau rimbang dalam bahasa Padangnya. Saya masukin bersamaan. Dan bumbunya itu gampang banget. Saya cuma pakai cabai rawit merah, bawang putih, dan bawang merah. Dan satu lagi saya pakai daun jeruk. Jadi kalau punya lenca itu nggak selalu hanya dikonsumsi mentah gitu ya untuk lalapan aja, tapi juga bisa untuk gulai, bisa juga untuk sambal goreng. Dan si lenca ini pun juga dia kan masih satu family sama terong-terongan. Ini saya goreng dua-duanya ini sampai dia agak layu, cukup layu dan agak kering. Nanti baru saya masukin cabenya. Jadi saya masaknya itu nggak cabenya duluan, baru si bahan-bahannya. Nah kalau kayak gini udah cukup mateng ya. Nanti saya sisihkan. Ini karena di sini kan minyaknya agak terlalu banyak. Nanti saya sisihkan sedikit minyaknya. Oke, ini masuk bumbu-bumbu yang sudah saya tadi blender gitu ya. Saya goreng sampai dia itu cukup wangi dan agak sedikit kering. Kadang mungkin kita ada beberapa kali itu bingung mau masak apa hari itu. Nah, saran saya, kalau misalkan kita ada perasaan seperti itu, coba deh buka kulkas, cek-cek kamu punya bahan apa di rumah. Nah, kalau kalian punya bahan apa dan apa aja, sebetulnya itu bisa dijadiin menu gitu ya. Tinggal kreasiin aja. Kayak ini misalkan pare ketemu dengan lenca. Terus ada lagi ditambah ikan asin apapun jenisnya. Itu pun juga udah bisa jadi menu ya. Jadi itu tadi, jadi nggak ada alasan untuk bingung mau masak apa. Ini dia sudah bisa dimasukin
terinya sebentar lagi. Oh iya, tadi saya lupa, terinya itu sebelumnya sudah saya goreng terlebih dahulu gitu ya. Jadi saya lupa juga namanya itu teri apa, tapi terinya itu sudah saya cuci bersih dan saya goreng lagi sampai dia itu garing. Untuk terinya sendiri silahkan diganti untuk jenis teri yang lain juga boleh ya, asal mungkin bukan peda. Kalau peda itu terlalu banyak nanti dianya. Oke, itu dia menu singkat saya. Silahkan dicoba di rumah, dan jika resep ini bermanfaat silahkan di-share, juga di-subscribe channelnya. Jangan lupa juga nonton video-video lain. Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin sambal goreng jengkol pakai terong. Ini dia. Nah, ini jengkolnya saya sama sekali nggak rebus terlebih dahulu. Jadi saya potong-potong setelah saya cuci. Tentunya saya potong-potong jengkolnya 3 potongan gitu ya. Lalu saya goreng. Saya goreng sampai agak sedikit kecoklatan kayak gini. Jadi agak garing bagian luarnya. Lanjut saya goreng terong. Ini saya pakai terongnya 2 buah gitu ya. Saya potong biasa aja seperti ini. Lalu saya goreng sampai dia juga agak kecoklatan bagian luarnya. Sebelum digoreng, si terong ini saya pakein sedikit masako gitu ya, atau roiko, pokoknya perasa. Ini dia nih. Nah, setelah digoreng jengkolnya tentunya kulitnya itu aur-auran kemana-mana gitu ya. Dan agak nyebelin sih. Cuman ya mau apa lagi. Jadi saya pisahin kulit yang sudah kering itu. Beberapa orang saya pernah lihat gitu ya. Kulitnya itu tetap aja digoreng begitu aja. Nggak dipisahin dan nggak dibuang. Mungkin enak, tapi mungkin kurang mempercantik aja. Ini dia sambalnya, khusus untuk sambal goreng yang ada bahan yang yang kuat kayak jengkol, pete, atau mungkin teri-terian. Itu biasanya saya bawang putih, bawang merahnya sekali ulek atau sekali blender. Biasanya kalau misalnya saya bikin sambal goreng yang nggak ada apa-apanya, kayak sambal goreng telur, itu kan dia wanginya nggak ada ya. Jadi saya biasanya tuh bawang putih, bawang merahnya saya tumis terlebih dahulu sampai agak kecoklatan. Tapi khusus yang berbahan lebih tajam, saya nggak perlu seperti itu karena nanti sambalnya pun akan tetap enak. Di sini untuk perasanya saya cukup pakai garam, mecin, dan gula. Gulanya sedikit aja, tipis aja karena saya nggak terlalu pakai cabai rawit banyak. Di sini saya juga nggak pakai tambahan air gitu ya. Ada beberapa orang ketika bikin sambal goreng merah itu dia pakai air gitu ya. Jadi nanti dia akan sedikit kayak lembab gitu. Kalau ini enggak, dia lebih cenderung kayak sambalnya itu misah-misah karena kering. Nah, ini dia udah selesai, tinggal plating. Silakan di share resepnya dan di subscribe channelnya.
Jangan lupa juga nonton video-video lainnya. Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau masak yang cepet. Ini dia. Jadi kalau misalkan kalian punya rolade ayam atau rolade daging gitu, nah kalian bisa bikin kayak gini. Bikinnya ya ala-ala dendeng lah ya gitu. Jadi dicabein. Roladenya dipotong-potong sesuai selera, lalu digoreng sampai luarnya garing dan ditambahin sayuran buncis atau kacang panjang boleh yang sebelumnya sudah ditumis terlebih dahulu. Untuk sambelnya ini saya pakai cabai merah dan sedikit rawit merah, lalu saya pakai juga bawang merah yang lebih banyak daripada bawang putihnya. Lalu bumbunya cukup garam sama mecin aja, dan saya juga pakai gula. Setelah sambelnya cukup harum dan saya nggak perlu nunggu dia sampai kering gitu ya. Oh iya, saya lupa, saya pakai tomat juga ya. Saya pakai tomat itu 1. Oke, ini saya masukin isiannya. Saya tambahin petai juga tadi yang sudah ditumis juga. Jadi gimana? Nggak ada alasan untuk nggak masak. Nggak ada alasan untuk nggak tahu mau masak apa. Tinggal buka kulkas, lihat apa yang kamu punya di dalamnya, dan ciptain kreasi masakanmu sendiri. Oke, ini sudah matang dan siap saya plating. Gimana? Semoga bermanfaat ya. Oke, silahkan di-share resepnya, di-subscribe, dan jangan lupa juga untuk nonton video-video lainnya. Terima kasih telah menonton, thanks for watching, dan assalamualaikum. Oke, sekarang kita ke menu berikutnya. Saya mau bikin sambal ganja. Nah, dari namanya ini agak-agak gimana gitu ya, serem. Tapi saya mau masak, diikutin aja dulu, jangan di-skip-skip. Gimana cara masaknya? Ini dia. Yang pertama itu saya goreng udangnya, boleh pakai kulitnya sama, jadi belum dibuang gitu ya, kulit, kepala, kumisnya itu masih utuh nggak apa-apa, yang penting udah dicuci bersih, kalau bisa yang seger supaya nanti nggak ada yang gatel atau nggak amis jadinya. Gorengnya nggak perlu pakai minyak yang banyak sampai tenggelam gitu ya, jadi cukup ditumis aja, ditumis tapi minyaknya sisa dari minyak si udang itu jangan dibuang karena di situ ada kaldunya, kita simpan nanti untuk campuran sambelnya. Oke, ini udah mulai saya iris-iris dulu cabenya, bawangnya, dan juga daun jeruk, lalu saya pakai juga serehnya. Nanti diulek, dan nanti ada satu bahan lagi yang paling penting juga di sambal ganja ini. Salah satunya adalah belimbing wuluh, tapi nanti saya liatin ya. Kenapa saya iris? Sebenarnya nggak diiris juga nggak apa-apa, cuman kalau saya untuk memudahkan saya nguleknya aja. Mau dicoper juga boleh, diulek sendiri juga boleh. Oke, ini saya ulek dulu, tapi ternyata saya nggak kuat karena tangan saya pernah cedera, jadi saya nggak kuat, jadi saya masukin chopper. Nah, sekarang saya masukin chopper. Yang pertama itu bahan-bahannya, cabai dan bumbu-bumbunya dulu ya, bumbunya dulu. Nah, baru setelah udah agak halus, baru dimasukin udangnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan aslinya itu orang sana itu dia belimbing wuluhnya juga langsung dimasukin, diulek langsung gitu ya bersamaan. Tapi kalau saya pilih enggak, karena saya pengen ini nggak mungkin habis dalam satu waktu gitu. Misalnya makan siang terus langsung habis, kayaknya nggak begitu. Saya pengen disimpan dulu, makanya saya saya nggak
satuin belimbing wuluhnya, takutnya nanti basi. Di sini saya tambahin garam dan mecin aja, saya nggak pakai gula lagi ya, karena si udang ini kan juga udah cukup ada rasa manisnya. Nah, ini tadi yang saya sebut belimbing wuluhnya, dan belimbing wuluhnya ini kenapa nggak saya masukin digiling gitu bersamaan, karena takut basi tadi saya bilang kan ya. Jadi saya potong kecil-kecil aja dan ditabur di atasnya. Oke, sekarang saya tinggal plating. Nah, ada yang lucu nggak? Lalu mana ganjanya? Pasti ada yang nanya gitu ya. Jadi rupanya sambal ganja ini bukan berarti dia ada ganjanya, tapi karena dia itu bikin lahap, bikin ketagihan gitu kalau makan ini. Jadi gitu ya, jadi ini sambal ganja yang nggak ada ganjanya. Oke, sekian resep yang sambal ganja ini, silahkan di-share, jangan lupa di-subscribe dan ditekan tombol loncengnya, juga di-like dan di komen yang baik. Sekarang kita lanjutin lagi di resep yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Saya punya, nah ini dia ya bahan-bahannya. Bahan utamanya adalah gabus asin. Ini udah saya cuci bersih, lalu ada pare yang udah saya cuci bersih juga, dan saya nggak cuci dia macam-macam. Nggak pakai garam, nggak saya ilangin pahitnya. Lalu ada cabai yang udah digiling dan bawang merah, bawang putih yang banyak, bawang merahnya yang banyak. Saya iris besar-besar. Nah ini ikan gabusnya saya goreng sampai dia cukup garing. Kalau kita makan ikan gabus itu apalagi udah dicampur sama ada sayurnya ya, pare tadi, ada sambelnya, itu kayaknya kalau makan pakai nasi anget, apalagi nasinya itu dibungkus pakai daun dulu, aduh itu enak banget ya. Apalagi makannya di udara terbuka, kayak misalkan kalau lagi camping atau lagi bawa bekal untuk pulang kampung, yang pulang kampungnya tuh pakai mobil gitu ya. Oke, ini dia sekarang ikan gabusnya udah kering, udah garing. Sekarang saya langsung pakai minyak yang sama masih, saya goreng parenya. Saya goreng parenya agak lama sedikit ya, jadi sampai parenya itu kering dan agak kecoklatan. Jadi nanti dia nggak sebanyak ini jadinya hasil parenya. Kenapa saya keringin? Karena saya pengen bumbunya itu kan kering. Kenapa dikeringin lagi? Supaya dia lebih tahan lama. Oke, ini udah garing, bukan garing ya, udah agak kecoklatan. Saya angkat. Lanjut saya goreng bawang putih. Nah, bawang putihnya sedikit kan tadi saya bilang ya. Bawang putihnya saya goreng. Lanjut saya masukin bawang merah. Nah, ini bawang merahnya lebih banyak dan saya potong 3 gitu. Jadi gede-gede. Lanjut saya akan masukkan cabai merahnya. Nah, ini cabai merahnya saya pakai ada cabai keriting merah dan rawit merah. Nggak banyak, dan saya nggak pakai tomat ya. Oke, saya goreng sambelnya sampai dia harum dan agak lebih kering. Jadi sambelnya tuh nggak basah gitu ya. Nanti baru saya masukin isiannya. Untuk bumbu tambahan lainnya saya cuma pakai garam, mecin, gula sedikit. Lalu saya pakai daun apa ya namanya, daun jeruk ada 1, sama sereh sedikit aja.
Lanjut saya masukin pare dan ikan gabus asinnya. Nah ini dikit lagi udah mau mateng ya. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan di plating. Nah ini dia yang bikin tambah lebih segernya, kecombrang. Nah kecombrangnya nggak saya iris, kecombrangnya cuma saya pocel-pocel gitu ya, saya potong gede sekitar 2-3 cm, lalu saya kupas-kupas gitu. Nah jadi masakannya udah selesai, silahkan di share, di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya. Saya masih ada menu berikutnya. Jangan lupa juga nonton video-video lainnya karena masih banyak videonya yang mungkin kalian belum pernah nonton. Dan nontonnya jangan di skip-skip ya. Kalau bisa nontonnya nonton sampai full. Semoga resepnya bermanfaat. Thanks for watching. Hai semua, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau masak tumis-tumis. Ikutin ya. Ini dia bahan-bahan yang udah bisa dilihat ya. Di situ ada apa aja. Nanti kalau misalkan ketinggalan, saya akan tulis di deskripsi seperti biasa. Yang pertama saya potong-potong buncisnya sekitar saya potong 3 begitu. Sebetulnya kalau misalkan orang Padang gitu bilangnya ya, ini buncis yang dimasak atau sayuran yang dimasak dengan sambal itu bisa dibilang namanya salalambo. Saya kalau untuk artinya itu saya nggak ngerti juga, tapi kalau lambonya itu lembab maksudnya gitu. Kalau untuk salahnya itu saya nggak ngerti. Saya sengajain di video ini saya nggak terlalu banyak ngedit-ngedit gitu ya, maksudnya kayak tadi ini barusan begitu saya potong terus tiba-tiba nanti ada yang buyar ke sana, buyar ke sini. Saya biarin aja, jadi realnya seperti itu. Kadang apa yang kita harapkan untuk bisa kelihatan rapi gitu ya, dia itu nggak mental sana mental sini, ternyata kenyataannya tuh beda. Jadi salalambo itu bisa dibikin dari buncis bisa, dari terong bisa, dari pakis juga bisa gitu ya. Yang saya tahu sih itu, kayaknya sih nggak tahu ya deh ya, disebut salalambo itu apakah hanya bahan-bahan tertentu atau mungkin segala sesuatu yang jenisnya sayuran gitu ya yang dicampur dengan sambal, apakah itu bisa disebut salalambo, saya nggak ngerti. Kalau kamu orang Minang dan kamu bisa dan kamu mau kasih tahu saya, silahkan komen di bawah ya. Di sini saya banyak memakai daun bawang, itu sekitar 7 batang, kurang lebih segitulah ya. Dan karena saya masih ada habanero juga, jadi saya pakai daripada nanti dia itu nanti layu dan busuk. Jadi semuanya yang sisa ada di kulkas habaneronya saya masukin ke sini.
Habaneronya dipotong nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga, karena kalau terlalu besar ketika kita makan itu lumayan rasanya agak ngegigit gitu ya. Jadi segini seirisan yang saya bikin ini kayaknya cukup lah. Di sini kebetulan untuk bawang putih dan bawang merahnya itu saya udah ada yang sudah digiling gitu ya dan dicampur minyak sedikit. Lalu cabenya yang tadi di video di sebelumnya itu belum digiling, itu udah saya blender juga. Nah, ini saya karena di sini cukup gerah gitu ya, jadi saya tadi sekaligus bikin resep sunset juice. Nanti saya taruh di deskripsi linknya. Jadi saya minum deh. Ini terinya langsung saya goreng dan ini yang digoreng pertama gitu ya. Kalau yang lain-lainnya nanti setelah si teri ini, karena kita mau mengambil aroma dari si teri yang akan nempel di minyaknya. Digoreng sampai cukup garing. Nah, untuk minyaknya ini jangan dibuang ya, justru minyaknya ini yang akan kita pakai untuk penyedap juga di sambal. Kalau untuk tumis atau goreng si buncis ini nggak perlu lama-lama banget, yang penting dia udah agak berubah, agak transparan gitu, nggak perlu sampai dia terlalu lembut gitu, nggak enak juga nantinya. Baru abis itu kita angkat. Untuk daun bawang dan si habaneronya nggak perlu kita goreng terlebih dahulu ya, jadi nanti ketika udah sambal, udah buncis, baru langsung kita masukin mereka dalam keadaan mentah. Saya tambah lagi minyaknya sedikit karena kayaknya kurang gitu ya dengan sambal yang menurut saya agak cukup banyak. Di sini cabenya hanya cabe aja, nggak pakai bawang-bawang karena bawangnya tadi terpisah ya. Tapi tomat saya pakai. Ini bawangnya sudah digiling gitu, yang sudah digiling dengan dicampur minyak. Itu kira-kira bawangnya 2 sendok teh. Nah, ini saya pakai bawang putihnya itu sekitar 1 sendok teh gitu ya, tapi agak 1 sendok teh lah gitu. Cuman di sini dia masih agak beku, jadi sebetulnya itu nggak terlalu banyak karena dia kan sudah tercampur sama minyak. Nah, ketika saya lagi enak-enak masak, tiba-tiba gasnya habis. Jadi saya harus keluar dulu sebentar untuk beli gas kecilnya. Ini salah satu hal yang bikin ribet juga ketika sedang bikin video. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini udah kelihatan ya, sambelnya jadi agak dingin gitu karena tadi ditinggal untuk beli gasnya. Oh ya, ralat. Saya baru ingat, ternyata bawang putih yang saya bikin itu yang tadi di jar gitu, itu sudah saya campur dengan kemiri.
gitu ya. Jadi ada kemiri di dalamnya. Sekarang sudah bisa dimasukin buncisnya. Saya masukin juga habanero-nya. Dan si daun bawang. Di sini saya masukin garam karena tadi si teri itu kan ini tadi saya lihat agak kering, jadi asin gitu ya, walaupun udah air sedikit kira-kira tapi tetap kita kasih garam nggak sampai 50 ml. Lalu saya kasih juga mecin dan saya kasih gula untuk penyeimbang. Kalau kalian mau pakai yang lain selain teri juga bisa ya. Misalkan udang fresh atau udang rebon atau juga ebi. Nah, ini tadi yang saya bilang saya campur air sedikit, kurang dari 50 ml. Sekarang saya masukkan terinya. Untuk terinya itu wajib ditaruh atau dimasukkan ketika di akhir-akhir masak gitu ya, karena takutnya nanti yang tadi dia sudah garing akhirnya dia jadi melempem lagi karena terlalu lama bercampur dengan si masakan yang lainnya. Jika menurut kalian masakan ini bermanfaat atau menurut kalian akan enak hasilnya, jangan lupa di-share ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin lagi bingung untuk masak apa. Oke, itu dia resepnya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.
Makan makan. Oke, sekarang saya masak sambal terong jeruk limau. Ini menu selanjutnya ya. Ini bahan-bahannya saya bikin simple aja videonya dan sedikit karena ini stok video lama. Saya panasin minyaknya di wajan, lalu saya goreng terongnya dalam kondisi minyaknya sedikit dan nanti saya tambahin air untuk kasih dia efek di steam gitu kayak dikukus. Tapi dia tetap nggak terlalu banyak karena ada bantuan si minyak yang bikin dia nanti agak-agak misah-misah gitu ya. Di sini saya buang kulitnya karena kulitnya kalau misalkan dipotong kecil-kecil gini biasanya kulitnya tuh bakalan bakalan kelepas-kelepas gitu ya. Karena kan ini kan potongnya kecil-kecil sebenarnya. Dan kadang-kadang saya bikinnya tuh ditumbuk gitu. Nah, ini saya ilangin kulitnya dan saya masak seperti ini. Saya masukin cabai hijaunya, lanjut nanti saya masukin semuanya satu persatu bahan-bahannya. Dan karena saya masih ada stok cabai tumis tadi dari saya bikin untuk cabai biasa. Jadi saya masukin aja di sini cabainya. Oke, ini dia udah matang dan sekarang langsung saya plating.
Gimana resepnya? Dicoba di rumah ya, dan nanti setelah dia udah mau mateng gitu langsung saya peresin jeruk limo. Terserah mau satu mau dua, dan itu bakalan seger banget. Rasanya makan ini pakai nasi putih aja yang anget itu udah enak banget, apalagi kalau ditambah ikan asin dan lalapan. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Ini dia menu yang saya bikinnya singkat juga ya, hanya foto aja sebagiannya. Nah, ini namanya jengkol tumbuk. Gitu ya, jengkol tumbuk. Jadi jengkolnya udah direbus, lalu digoreng sebentar, nggak sebentar juga sampai dia agak garing luarnya, lalu ditumbuk. Dan cabenya itu semua cabai mentah. Ini dia pertama cabenya, cabai bawang ditumbuk kasar aja, lalu kita masukin, kita tumbuk juga si jengkolnya, aduk-aduk sebentar pakai garam mecin, udah kelar dan bisa langsung disajiin. Lanjut ke menu berikutnya. Hai, kembali lagi ke Daily Mili. Kali ini saya mau bikin yang pertama ini, sambal hijau. Oke, saya langsung ya, saya nggak pakai foto-foto bahan-bahannya. Ini saya udah masukin bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya itu sekitar 4 atau 5, saya lupa. Dan bawang putihnya itu hanya 1. Lalu tadi juga saya masukin sedikit, sekitar 1 sendok makan teri Medan. Itu untuk membuat aroma aja sih. Setelah agak wangi, ini saya kasih 2 lembar daun jeruk. Langsung saya masukkan juga si cabai hijau yang dicampur dengan rawit hijau. Saya pakai tomat, ini tomatnya 1 buah tapi yang cukup besar. Biasanya saya kalau stok sambal ini itu biasanya kalau misalkan kira-kira di minggu-minggu ini atau beberapa hari ke depan ini agak sedikit waktu untuk masak, jadi saya harus stok dulu. Nanti untuk lauknya tinggal saya punya ayam ungkep atau empal atau ikan atau apa yang sudah saya masukin di kulkas, tinggal setengah proses gitu ya. Jadi nanti ketika mau makan tinggal keluarin semuanya atau angetin semuanya. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi untuk ibu-ibu muda atau siapapun kalian yang pengen tetap punya stok sambal di rumah, kayaknya perlu melakukan hal ini juga gitu. Jadi bisa ditaruh di jar, lalu nanti dimasukin di kulkas, dan kapan aja bila perlu bisa langsung dimakan. Tadi saya masukkan sekitar 1 sendok teh garam, lalu mecin juga 1 sendok teh kurang. Ini seperti ini kelihatannya ya. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya lanjut ke sambal merah. Di sini saya pakai bawang merahnya itu sekitar 3 siung, bawang putihnya tetap lebih sedikit 1 siung. Lalu saya pakai batang daun seledri untuk pewanginya. Dan saya masukkan juga 1 batang daun bawang yang bagian bawahnya. Saya masukkan cabai merahnya yang digiling kasar. Di sini sekitar cabenya tuh sekitar 200 gram gitu ya. Lalu tomatnya saya pakai itu 1 buah. Tapi ini tomat sayur. Jadi ada asemnya gitu. Di sini saya pakai garam 1 sendok teh, mecin 1 sendok teh, dan saya di sini juga sebetulnya pakai gula lagi ya sedikit, itu
sejumput aja sih, nggak terlalu banyak. Kayaknya 1 sendok teh kurang. Oke, itu dia tadi 2 jenis sambal merah dan sambal hijau yang kadang-kadang suka saya variasiin di rumah. Semoga resepnya bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum. Dan ini menu terakhirnya, cabai hijau ikan peda. Nah, ikan pedanya saya pakai 1 aja. Lalu saya pakai tempe. Banyaknya berapa nanti saya tulis di deskripsi ya. Ini semua bumbunya saya iris-iris dan ini semua ya, kayak gitu. Saya nggak pakai gula, saya cuma pakai garam sama mecin aja. Nah, ini sekarang saya goreng dulu tempenya, habis itu baru selesai tempe saya masak ikan pedanya. Untuk masak ikan peda, kalau misalkan nggak pengen terlalu pecah-pecah banget gitu, jangan terlalu sering diaduk-aduk gitu ya, jangan terlalu sering dibalik. Jadi biarin aja dia sesekali aja baliknya sampai dia itu tetap bagus nanti. Untuk menghemat waktu, ikan pedanya saya singkirin agak ke pojok dan saya masak bumbu-bumbu lainnya di sebelahnya. Karena si ikan peda ini udah asin, jadi sebetulnya nggak usah terlalu dikasih garam terlalu banyak ya. Jadi nanti disesuaikan aja. Kalau misalkan, nah di sini saya pakai air. Air ini fungsinya bagi saya itu untuk supaya si ikan pedanya ini kasih rasa ke tempenya, gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai air, nggak pakai bantuan air awalnya, rasa asinnya cuma ada di bumbu, nggak terlalu nyerap ke tempenya. Oke, ini dia udah mateng. Saya tinggal kasih mecin sedikit, garam sedikit aja, lalu selesai. Oke, itu dia tadi menu-menu saya, 9 atau 10 saya lupa sampai. Dan silakan dicoba resepnya, di-share resepnya, di subscribe channelnya, ditekan tombol loncengnya, di like
di komen yang baik, juga diikuti follow Instagram saya. Thanks for watching. Assalamualaikum.